Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar kata-kata biasa, ini adalah seruan dari langit, sebuah peringatan ilahi yang dikirim tepat pada waktunya. Kata-kata ini bukan hasil dari pikiran manusia, melainkan bisikan dari alam roh yang telah lama mengamati perjuanganmu. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu karena rohmu mengenali kebenaran yang tersembunyi di balik setiap kalimat. Ini bukan kebetulan, ini adalah takdir yang sedang berbicara. Jika pesan ini sampai kepadamu hari ini, itu karena Tuhan sendiri yang menuntunmu untuk mendengarnya. Ia memilih momen ini secara khusus, sebab waktunya selalu sempurna. Kamu telah melalui banyak hal, terkadang nyaris menyerah, terkadang hampir kehilangan arah. Tapi Tuhan tidak pernah melepaskanmu. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menyingkapkan kebenaran, dan kini waktunya telah tiba. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di alam roh. Setiap langkahmu telah diperhitungkan, setiap air matamu dicatat, dan setiap pengkhianatan yang kamu alami tidak pernah luput dari perhatian surgawi. Bahkan saat kamu berpikir tidak ada yang melihat penderitaanmu, surga sedang menyaksikan dengan penuh perhatian. Sekarang, langit sedang bersiap melakukan intervensi. Ini bukan lagi sekadar pertarungan biasa, ini adalah perang ilahi. Malam ini sesuatu yang besar sedang bergerak. Alam yang tak terlihat sedang bergemuruh. Malaikat-malaikat bersiaga, para musuh dalam roh mulai gelisah, dan kuasa-kuasa kegelapan panik karena mereka tahu waktunya hampir habis. Energi di sekitarmu mulai berubah. Kamu bisa merasakannya di udara, di hatimu, bahkan dalam mimpimu. Jangan abaikan sinyal itu. Itu adalah tanda bahwa kemenanganmu semakin dekat. Alam tidak terlihat sedang bergemuruh, dan semua yang tersembunyi akan segera disingkap. Kebohongan akan terbongkar, agenda tersembunyi akan terbuka, dan mereka yang bermain di balik layar akan ditarik ke cahaya satu persatu. Tuhan tidak akan membiarkan kamu terus dilukai tanpa keadilan. Saatnya telah tiba bagi terang mengalahkan kegelapan dan bagi kebenaran untuk bersinar di atas segala tipu daya. Ini saatnya bagimu untuk bersiap, sebab pembalasan Tuhan atas para penentangmu sudah dimulai. Kamu tidak dipanggil untuk takut, kamu dipanggil untuk berdiri dalam otoritas surgawi. Mereka yang memusuhimu tidak sedang berperang denganmu saja, mereka sedang berperang dengan Tuhan yang memilihmu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan tangan Tuhan yang sedang bergerak. Ini adalah peringatan bagi mereka dan konfirmasi bagi jiwamu. Kamu dijaga, kamu dilindungi, dan waktumu untuk terangkat telah tiba. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke pesan ilahi hari ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada setiap jiwa yang telah berlangganan, menyimak, dan mendukung kanal ini dengan sepenuh hati. Kehadiranmu bukan hanya angka, kamu adalah bagian dari cahaya yang sedang Tuhan bangkitkan di tengah dunia yang gelap. Jika hatimu terhubung dengan pesan ini, tulislah angka 99 di kolom komentar sebagai lambang penyatuan energi dan dukungan spiritualmu. Biarkan angka itu menjadi gema di alam roh, tanda bahwa kamu siap menerima kekuatan yang sedang turun. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kita bukan hanya penonton, kita adalah pejuang terang. Pertempuran tak terlihat telah memunculkan peringatan. Di balik bisu malam yang tampak tenang, ada gema peperangan yang tak terucap. Bukan suara pedang atau derap kaki, melainkan benturan antara terang dan gelap dalam ruang tak kasat mata. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil bukan untuk lari, melainkan untuk mengerti bahwa yang tak terlihat seringkali lebih nyata daripada yang dapat disentuh. Angin pun tahu ada yang berubah. Getaran halus menyelinap ke relung hati paling dalam, seolah ada pesan yang hendak disampaikan langit. Mata mungkin tak melihatnya, namun roh telah lama merasakannya. Inilah peringatan yang turun dalam diam, sinyal suci dari alam yang menggetarkan jiwa. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan. Perang ini bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling teguh dalam diamnya. Tidak semua luka berdarah, ada luka yang hanya bisa disembuhkan oleh kesadaran dan doa. Disinilah jiwa diuji, bukan pada kekuatan otot, tapi pada keberanian untuk tetap berdiri saat dunia tak lagi adil.
Dalam kesunyian terdalam terdengar bisikan, "Bangkitlah, wahai jiwa yang dipilih, karena dunia menolak yang bersinar, tapi surga menyambut mereka yang tetap setia." Peringatan ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperkuat. Bukan untuk membuat takut, melainkan untuk menyalakan api yang selama ini nyaris padam. Setiap kesakitan membawa pesan, setiap penolakan mengandung perlindungan, dan setiap air mata yang jatuh di tengah malam adalah benih kekuatan yang akan mekar di waktu Tuhan. Maka jangan resah bila badai datang, karena hujan hanya datang pada ladang yang hendak diberkati. Kini langit telah berbicara, peringatan telah diturunkan. Yang masih tertidur akan terlewatkan, tapi yang terjaga akan memahami bahwa ini bukan akhir. Ini adalah panggilan untuk bersiap, karena tangan Tuhan sedang bergerak dan keadilannya tidak pernah terlambat. 2. Setiap serangan kepadamu adalah serangan kepada Tuhan. Di alam yang tak kasat mata, tidak ada luka yang tak tercatat, tidak ada air mata yang luput dari perhatian surga. Ketika jiwa yang telah dipilih oleh cahaya disakiti, semesta tidak tinggal diam. Karena yang menyentuh api Tuhan akan merasakan nyalanya. Jiwa yang hidup dalam panggilan ilahi bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah duta cahaya di bumi yang gelap, dan barang siapa mengangkat tangan untuk melukainya, sejatinya sedang menentang yang maha terang. Setiap kata hina yang dilemparkan, setiap tatapan dengki yang dikirimkan, bukan hanya tertuju pada pribadi, melainkan kepada kehendak Tuhan yang telah menetapkan jalannya. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka cemooh adalah pilihannya sendiri, bagian dari rencana agung yang tak bisa diganggu-gugat. Maka langit mencatat, dan waktu memutar roda pembalasan. Sebab siapa yang memerangi utusan Tuhan akan berhadapan langsung dengan sang pengutus. Dunia ini mungkin berpaling, namun roh-roh penjaga tidak pernah tidur. Ketika gelombang pengkhianatan datang seperti badai, suara langit bergema di antara kesunyian. Diamlah dan ketahuilah, aku adalah Tuhan. Setiap serangan sesungguhnya sedang memurnikan. Seperti emas yang dibakar dalam tungku penderitaan, jiwa terpilih justru ditempa untuk bercahaya lebih terang. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia dalam agenda surga. Ada keheningan yang mendalam dalam penderitaan seorang jiwa yang dipilih. Bukan karena lemah, melainkan karena tahu bahwa pembalasan bukan miliknya. Hanya Tuhan yang melihat segalanya dari awal hingga akhir. Dan kepadanya semua keluh dan lara mengalir tanpa suara. Ketika manusia menolak, Tuhan menyambut. Ketika dunia menutup pintu, langit membuka gerbangnya lebar-lebar. Itulah keadilan yang tidak tergoyahkan. Serangan kepada yang dipilih bukan hanya bentuk ketidakadilan, melainkan bentuk buta akan kehendak ilahi. Sebab siapapun yang melempar batu kepada cahaya akan diterpa oleh bayangan dirinya sendiri. Dunia boleh mencoba merendahkan, namun Tuhan yang meninggikan. Dunia boleh berusaha menghapus nama, namun Tuhan yang menulisnya dalam kitab kehidupan. Itulah kekuatan dari mereka yang berjalan dalam panggilan suci. Dan di akhir segalanya, ketika debu telah reda dan semua topeng jatuh, satu kebenaran akan berdiri tegak, bahwa jiwa yang dihina, dicemooh, dan dilukai sebenarnya sedang ditinggikan dalam diam. Karena tak satu pun serangan lolos dari mata Tuhan, yang menyentuh yang terpilih sedang mengguncang takhtanya sendiri. Dan kepada mereka, keadilan tidak akan terlambat. Ia datang seperti fajar yang pasti menyingsing. Ketiga, kamu tidak perlu membalas, Tuhanlah pembela terbesarmu. Jangan biarkan jiwa terbakar oleh keinginan untuk membalas, sebab balas dendam hanyalah api kecil yang membakar si pemiliknya terlebih dahulu. Di tengah kesunyian malam, suara hati yang terluka seringkali berseru pada langit. Mengapa keadilan begitu diam? Namun keheningan itu bukan tanda kelalaian, melainkan pelindung yang memelihara rencana surgawi yang masih disulam dalam rahasia. Dalam dunia yang penuh gema caci maki dan tuduhan tanpa dasar, tak perlu membela diri dengan kata-kata yang menusuk. Diam bagi yang bijak adalah senjata yang tidak terlihat. Sebab siapa yang berjalan bersama cahaya tidak perlu menjelaskan mengapa bayangan mengikutinya. Ketika waktu tiba, kebenaran akan bersinar seperti fajar yang tak bisa ditahan oleh malam. Ada tangan yang tak terlihat, lebih kuat dari segala kekuasaan manusia. Tangan itu mencatat air mata yang tak terlihat,
mendengar keluh tanpa suara, dan membalas dengan cara yang melampaui pemahaman manusia. Biarkan keadilan itu mengalir dari sumber yang tak dapat dicemari oleh hawa nafsu atau kemarahan, sebab pembela sejati tidak berteriak. Ia bekerja dalam keheningan yang penuh wibawa. Di sanalah kekuatan sejati lahir, bukan dari amarah yang meledak, tapi dari jiwa yang tetap berdiri meski dihujani tuduhan. Jiwa yang tahu bahwa membalas hanya akan merendahkan dirinya pada level yang sama dengan mereka yang melempar duri. Sedangkan yang suci memilih untuk tetap berjalan di jalan yang lebih tinggi, ditemani ketenangan dan harapan. Dan ketika musim berganti, akan datang saatnya segalanya berbalik. Mereka yang dulu mengejek akan terdiam dalam kekaguman. Mereka yang menusuk dari belakang akan menyaksikan bagaimana yang disakiti justru ditinggikan. Itulah pembalasan Tuhan, bukan melalui luka yang dibalas luka, tapi melalui kemuliaan yang tak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Sebab akhirnya, keadilan Tuhan tidak pernah terlambat. Ia datang dengan langkah pasti, seperti matahari yang tak pernah gagal menyapa bumi setiap pagi. Maka tenanglah, tetaplah berjalan dalam cahaya, sebab yang dibela oleh langit tidak memerlukan perisai dari dunia. Api pembalasan ilahi tidak pernah tertukar sasaran. Ada hukum yang tidak tertulis di langit, namun setiap roh mengetahuinya, bahwa ketika keadilan ilahi bergerak, tak satu pun arah panahnya meleset dari tujuan. Seperti badai yang tahu kemana harus mengamuk, seperti hujan yang turun tepat di ladang yang kering, api pembalasan ilahi menyasar hanya pada mereka yang membangun kehancuran dengan sengaja. Dan tidak satu pun jiwa yang murni akan terbakar oleh nyala itu. Sebab langit mengenal mana benih kejahatan dan mana tetesan air mata yang ditindas. Betapa sering tangan-tangan licik bersembunyi di balik senyum palsu, memainkan topeng kebaikan sambil meracuni angin yang lewat. Namun waktu adalah cermin bagi langit, dan langit tidak buta. Hari demi hari, kesabaran Tuhan bukanlah kelambanan, melainkan tali panjang agar hati sempat bertobat. Dan jika itu diabaikan, maka pembalasan bukanlah dendam, melainkan keseimbangan yang dipulihkan. Ketika langit menurunkan murkanya, itu bukan semburan emosi, melainkan pemurnian agung, seperti emas yang dimasukkan ke dalam api, agar segala yang palsu terbakar, dan yang sejati bersinar lebih terang. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyingkap. Dan dalam singkapan itu, tampak jelas siapa yang membajak kebaikan, dan siapa yang berjalan telanjang dalam kejujuran. Api itu datang diam-diam, seperti malam yang tak berbicara. Ia tidak menjerit, namun menghanguskan kebohongan yang telah lama tertumpuk. Ia tidak berdarah, namun menusuk lebih dalam dari pedang, bukan pada tubuh, tapi pada ilusi yang dipelihara oleh kesombongan. Dan mereka yang selama ini tertawa di atas luka orang lain, akan menangis karena tidak bisa melarikan diri dari keadilan langit. Namun yang bersih tidak perlu takut. Mereka akan melihat api itu dan tetap berdiri, seperti semak terbakar di hadapan Musa, yang menyala namun tidak hangus. Karena roh yang setia tidak bisa disentuh oleh penghukuman, hanya diperkuat, dimurnikan, dan ditinggikan. Begitulah rahasia besar itu bekerja. Pembalasan ilahi tidak pernah tertukar sasaran, dan inilah saatnya menyadari bahwa hidup adalah ladang benih. Apa yang ditabur akan tumbuh, entah sebagai buah atau bara. Langit telah bergerak, dan semua akan menuai hasilnya. Bukan karena Tuhan membenci, tetapi karena keadilannya tidak bisa disuap oleh topeng manusia. Perlindungan langit sedang diperkuat bagi jiwa-jiwa terpilih. Di balik tirai sunyi, saat dunia tampak tenang, namun jiwa bergolak, perlindungan ilahi sedang dijahit kembali dengan benang cahaya yang lebih kokoh. Bukan sembarang penjagaan, melainkan tameng surgawi yang dilahirkan dari kasih yang tak terlihat, namun nyata terasa oleh mereka yang dipilih. Angin malam pun kini berbisik berbeda. Ada kekuatan yang bergerak, menyingkirkan ancaman yang bahkan belum sempat terlihat. Mereka yang berjalan dengan luka, namun tak berhenti melangkah, kini sedang dilingkupi oleh perisai yang tak bisa ditembus oleh hasutan atau siasat. Perlindungan ini bukan dari logam,
bukan dari benteng batu, tapi dari getaran ilahi yang menolak semua kehancuran yang dirancang oleh tangan-tangan yang diam-diam membenci. Sebab langit tidak tinggal diam saat keheningan bumi menjadi terlalu keras bagi jiwa yang setia. Setiap air mata yang jatuh diam-diam kini sedang dikumpulkan sebagai bukti kesetiaan. Setiap keheningan yang dipenuhi doa menjadi suara yang didengar oleh takhta surgawi. Di sana dalam rahasia ilahi, keputusan agung telah ditetapkan bahwa mereka yang terpilih tidak akan dibiarkan terbuka di medan perang. Tangan tak terlihat sedang bergerak, menjaga jalan, menghalau ancaman, dan menuntun langkah ke tempat yang dijanjikan. Kini saatnya untuk percaya lebih dalam, bukan dengan mata, tapi dengan roh. Sebab perlindungan langit tidak selalu tampak, namun ia selalu hadir. Ia hadir dalam intuisi yang menyelamatkan, dalam keterlambatan yang ternyata perlindungan, dalam penolakan yang diam-diam adalah anugerah. Jiwa-jiwa terpilih sedang dibungkus dengan hikmat yang tak bisa dibeli oleh dunia. Hanya mereka yang berserah yang dapat menerimanya. Langit tidak pernah salah mengutus perlindungannya. Bahkan saat semuanya terasa runtuh, justru itulah saat dinding langit diperkuat. Bukan untuk menutup, tapi untuk menaungi. Bukan untuk membatasi, tapi untuk menyiapkan loncatan yang lebih tinggi. Sebab jiwa-jiwa ini bukan hanya dilindungi untuk bertahan, mereka sedang dipersiapkan untuk menang. Maka diamlah sejenak, dengarkan gema di dalam dada. Di sanalah suara langit berbisik, "Tenanglah, sebab engkau tidak sendirian. Cahaya telah ditugaskan untuk menjagamu. Dan tidak ada kuasa gelap yang mampu menembus pagar ilahi yang telah ditegakkan atas hidupmu." Perlindungan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk seluruh perjalanan yang telah ditulis oleh tangan kasih yang kekal. Terima kasih, wahai jiwa yang telah bertahan hingga akhir, seperti bintang yang tetap bersinar meski malam panjang membisu. Dalam setiap kata yang mengalir, ada ruh yang ingin menyentuh, dan dalam setiap detik yang kau berikan, ada cinta yang tak ternilai. Engkau bukan hanya pendengar, engkau adalah penyaksi perjalanan suci yang tak hanya melihat dengan mata, tapi juga merasakan dengan hati. Terima kasih telah membuka ruang dalam jiwamu untuk membiarkan cahaya ini menetap, walau hanya sejenak. Semoga setiap pesan yang tersimpan di antara jeda dan bisu menjadi pelita di saat ragu dan air sejuk di tengah dahaga batinmu. Dan jika esok langkah terasa berat, ingatlah bahwa langit pun pernah diam untuk mendengar doamu. Terima kasih, bukan sekadar ucapan, melainkan pelukan sunyi dari hati yang bersyukur. Karena di dunia yang riuh dan tergesa, masih ada jiwa sepertimu yang memilih untuk hadir sepenuhnya.